Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Milenial, saya Zanuba Sabrilia. Kali ini sedang bersama dengan Pak Taufik, salah satu pengusaha muda dengan bisnis usahanya berjenis makanan yaitu kebab. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya sedikit akan menjelaskan tentang profil dari Pak Taufik sendiri. Pak Taufik ini mempunyai usaha bisnis makanan kebab Aflah yang berdiri sejak tahun 2014 di daerah kawasan Depok, Tanah Baru. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Pak wawancaranya. Mulai dari kenalan dulu mungkin kali ya Pak. Iya. Sekali sapa nih Sobat Milenial yang lagi nonton. Iya. Ya halo, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik. Saya salah satu pemilik usaha kuliner Aflah Kebab namanya. Dan saya ownernya langsung. Ya alhamdulillah usaha kebab ini saya rintis udah dari tahun 2014 akhir. Dan sekarang udah jalan mau 6 tahun. Udah main 6 tahun ya Pak. Iya. Kalau boleh sedikit diceritain nih, usahanya Bapak itu mulai langsung punya outlet sebesar ini tuh pasti ada rintisannya dulu dong Pak. Oh, iya. Mulai dari apa tuh mungkin? Ya awalnya saya dari gerobakan. Dari gerobakan ya kalau terus tambah satu ya sekarang kita alhamdulillah udah dikasih amanah kita bikin di depan teras rumah gitu, jadi kayak bentuk ruko gitu. Berarti gitu. mulai dari usaha dari gerobak kecil-kecilan, mulai nambah nih dari 1, 2, 3 sampai akhirnya punya kayak franchise sendiri lah ya bisa kita bilang. Kalau untuk partnernya sendiri nih Pak dalam kesehariannya, Bapak punya partner atau mungkin sendiri? Atau ada karyawannya mungkin? Kalau untuk sehari-hari sih saya sendiri, paling dibantu sama istri aja sih untuk marketing. Tapi kalau di cateringnya kita buka cateringan juga. Kalau catering kita ada partner, ada beberapa yang kerjasama dengan WO. Berarti ada tim dari WO kalau memang ada event gitu ya Pak? Ada event. Event untuk wedding, terus apa lagi untuk eventnya? Kalau event kita wedding, bazar salah satu bazar yang kita sering ikutin tiap tahun itu Hijrah Fest, musik 90s itu. Terus kalau di UI kayak OKK terus penerimaan mahasiswa baru itu kita selalu ikut gitu. Bazar-bazar besar gitu. Berarti selain event kayak wedding, event yang terkesan formal, Pak Aflah juga buka cabangnya itu untuk acara kayak festival musik juga ya Pak? Festival musik di kampus juga, acara kampus. Oke, bagus. Terus kalau boleh di sharing nih Pak, awal mulanya Bapak memulai bisnis ini tuh gimana sih yang memotivasi Bapak untuk kayaknya saya harus buka usaha nih? Ada faktor apa yang mendorong untuk bisa buka usaha sendiri? Faktor pertamanya sih mungkin karena udah jenuh dengan kerjaan kali. Dulu jadi karyawan udah lumayan lama sih, ada 11 tahun jadi karyawan, jenuh. Ya begitu-gitu aja, kayak nggak kurang ada tantangannya. Jadi ya alhamdulillah kita sehari-hari selama jadi karyawan itu kita bergaul dengan sama pedagang gitu. Jadi yang menjaga saya ritme ibaratnya saya pengen usaha itu karena pergaulan saya sama tukang-tukangan gitu. Entah tukang ini gitu. Jadi saya punya ini. Jadi makanya baru terwujud udah ngeberaniin setelah benar-benar udah di posisi nyaman di kerjaan, ya udah kayaknya udah nggak ini banget. Saya beraniin, saya keluar, saya langsung buka usaha gitu. Berarti mulai dari circle ya Pak, dari pertemanan ya. Even mungkin masih sekedar pedagang-pedagang kecil, tapi kita ambil ilmunya dari situ ya. Nih saran juga nih untuk Sobat Milenial di sana. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman nih kayak Pak Aflah nih. Dari yang katanya jenuh, bosan ya Pak, udah jadi karyawan jadi staff, akhirnya mulai gerakan baru, buka usaha baru. Ini salah satu saran juga buat kita semua yang mungkin mau usaha ya. Terus nih Pak, kalau boleh tanya, setelah yang ada pandemi ini nih, ngaruh nggak sih Pak sama usaha yang Bapak sekarang lakukan ini? Ngaruh sih. Kalau buat untuk pendapatan udah pasti ngaruh semuanya. Jangan kita yang menengah, yang kecil, bahkan yang atas aja udah ngaruh banget kan, banyak yang pada tutup gitu. Perusahaan besar aja banyak udah collapse ya Pak? Iya, banyak yang pada collapse. Jadi kalau masalah pandemik itu sih gimana kita menyikapinya sih kalau dari saya gitu. Ya selama ini sih saya nyikapinya ya bersyukur aja sih sebenarnya. Ya pandemik ini kan bukan kemauan kita gitu. Ya udah kehendak gitu ibaratnya. Ya udah alhamdulillah kita selama pandemik ini kita nggak dagang, tapi alhamdulillah kita bisa ngambil ruko. Kan secara matematik, kalau matematika kita nggak mungkin gitu. Kita lagi kurang, terus kita mau beli baru, tapi Bapak berani malah diamanahin ruko gitu. Udah gitu aja. Makanya kan kadang-kadang itu di luar matematika kita gitu. Benar.
rezeki nggak kemana Iya, ya Pak. benar-benar. Berarti nih Pak, kalau boleh diinfo sebelum ada pandemi kayak gini, itu Bapak punya beberapa outlet sih kayak atau beberapa gerobak ya yang tadi Bapak info, atau mungkin Bapak udah buka franchise di beberapa tempat? Kalau franchise kita udah ada 3 gitu. Terus kalau yang punya pribadi saya ada 3 gerobakan gitu. Selama ini gerobakan kita saya ada kerjasama sama teman gitu. Jadi dia buka sistemnya sepersentase gitu. Terus kalau saya pribadi yang saya handle langsung itu paling saya ya yang di ruko sama yang sama yaitu yang event-event bazar, event-event WO, wedding itu saya pegang handle langsung gitu. Langsung sendiri ya. Jadi kalau wedding kan ya paling kalau kita misalkan ada beberapa titik pesanan gitu, saya baru merekrut orang gitu. Jadi menyesuaikan ya Pak ya dengan kapasitasnya gitu. Kalau yang Bapak masih bisa sendiri, Bapak handle langsung sendiri ya. Oke. Terus Pak, kalau boleh di-sharing nih Pak, sebelum buka usaha perlu modal apa aja sih Pak selain modal material ya? Kalau yang terlihat, untuk yang tidak terlihat tuh apa aja? Ya satu sih mental. Iya. Banyak kemarin franchise saya itu mereka itu kalau menurut saya ya ibaratnya mentalnya belum ada, jadi mereka tumbang di jalan gitu. Jadi mereka belum nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Kalau dagang itu dapat segini. Emang kalkulasinya secara hitungan itu wah ini dapat sebulan ini gini. Tapi kan kenyataan pasti dijalanin nggak sesuai ekspektasi, mental mereka turun gitu. Padahal kan dagang itu emang harus dirutinin, emang harus konsisten gitu. Ya sama halnya kita kerja gitu. Kita jadi karyawan ya setahun 2 tahun nggak mungkin kan kita dengan jabatan yang sama, pasti pasti naik. Ya sama kalau dagang juga kayak gitu. Setahun kita dapat 1 gerobak, 2 tahun kita bahkan bisa lebih ya kan. Kalau di dagang juga kayak gitu. Mau kita jalurnya mau gimana gitu. Ya, konsistennya gimana. Kalau di Afla itu kalau saya lebih ke kemarin mungkin saya awal-awal saya ke franchise. Nah, kalau sekarang saya lebih ke saya kebanyakan lebih kerjasama ke wedding, terus ke bazar-bazar gitu. Ketimbang kalau masalah franchise kita sekarang paling ke mitra aja gitu. Jadi siapa yang mau usaha, ayo saya bantu, saya kasih ilmunya gini-gini, saya kasih channelnya, bahkan saya kasih semuanya ibaratnya ilmunya. Kalau mau pakai brand saya silakan, kalau mau pakai brand sendiri ya silakan gitu aja. Jadi bukan tapi saya nggak lepas tangan, tapi tetap saya pantau, udah gitu aja. Banyak kok yang kayak gitu, jadi mereka pakai brand sendiri. Bahkan ada salah satu yang di bawah saya, mantan atasan saya, dia itu pakai brand sendiri. Alhamdulillah sekarang kalau menurut ukuran saya bahkan lebih besar dia dibanding saya. Iya, alhamdulillahnya ibaratnya bermanfaat gitu, maksudnya dia udah banyak cabang, bahkan dia jadi stokis gitu. Jadi ya alhamdulillahnya bermanfaat lah, maksudnya ya emang tujuan saya kayak gitu. Bukan semata-mata saya mencari banyak franchise ini harus ini, enggak. Paling ya, tujuan saya sih bermanfaat buat orang aja, ilmunya gitu aja. Berarti itu yang pertama itu sebelum kita memulai usaha harus ada kesiapan mental ya Pak, yang pertama. Jangan sampai down, karena mungkin semua orang tuh bisa usaha, tapi nggak semua orang punya mental untuk bisa berdagang ya Pak, untuk bisa konsisten. Itu yang pertama. Terus Pak, kalau boleh balik lagi nih sama tadi yang Bapak bilang, katanya Bapak kalau mau ada yang kerja, ada yang mau ilmunya akan saya kasih, akan saya sharing, saya mungkin bisa modalin lah ya. Dengan terus tadi yang Bapak bilang katanya mantan atasan Bapak malah dia punya usaha yang lebih besar. Apa Bapak tidak merasa kayak tidak dirugikan gitu Pak, dengannya dia nggak bawa nama brand Bapak? Sebenarnya sih kalau masalah dirugikan atau enggaknya itu gimana sikap kita sih sebenarnya. Ya itu dia kalau pengusaha itu pasti banyak tantangannya. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya kita ditusuk dari belakang itu udah hal yang biasa gitu. Jadi belajar ikhlas itu intinya belajar ikhlas aja gitu. Berarti benefitnya itu bukan selalu tentang materi ya Pak, bukan selalu tentang uang. Jadi tentang keikhlasan, kalau kita bisa kerja kita melakukan apapun dengan ikhlas, insya Allah nanti bakal balik lagi ya Pak. Dalam bentuk teman, dalam bentuk ilmu. Jadi bagus banget nih dari Pak Afla sendiri. Jadi dia tidak mengharapkan, semua manusia pasti mengharapkan ibaratnya uang gitu kan. Tapi itu bukan jadi suatu prioritas utama. Kalau kita ikhlas, kita insya Allah rezeki itu pasti akan datang ya Pak. Dia memotivasi
makasih nih Pak untuk Iya, sobat iya. milenial juga tuh. Iya, Jadi benar, balik benar. lagi ke yang tadi, mental itu yang modal utama banget. Kalau kita Benar. nggak siap mental, waduh kita bisa tiba down tengah jalan ya nggak Pak? Benar. Nih Pak, sebelum pandemi ini kan berarti kalau pandemi udah jelas ya Pak, semua Iya. orang tuh merasakan sama rata. Mulai Benar. dari pelosok sampai ke pusat kota, Benar, sampai benar. perusahaan besar aja udah kolaps. Sebelum pandemi Bapak ada pernah ngerasain suka dukanya nggak sih Pak waktu lagi merintis usaha ini? Iya, udah Atau pasti. mungkin ada suatu kejadian atau momen apa mungkin Pak? Iya, kalau suka dukanya sih ya banyak sih kalau di dagang gitu. Apalagi kalau saya kan kadang-kadang kayak misalkan saya suka ikut event itu kan event besar, kayak misalnya musik-musik yang internasional, yang lokal gitu, ibaratnya itu kan sewanya udah pasti udah mahal gitu. Iya. Ya dukanya waktu itu saya pernah dengan sewa yang begitu mahal tapi di luar ekspektasi, ibaratnya nggak ngebum banget ibaratnya, bahkan balik modal aja enggak gitu. Itu dukanya gitu. Cuman alhamdulillahnya waktu itu kan saya saya ketutup sama catering, sama WO Giling. Jadi di saat bazar itu saya bazar di musik itu saya rugi, tapi dengan berbarengan pesanan catering saya banyak waktu itu, hampir 850 kebab pesanan itu buat WO itu saat dalam waktu 2 hari itu berapa titik acara gitu. Jadi alhamdulillahnya ketutup di situ. Jadi dibilang suka duka ya banyakan sukanya sih sebenarnya. Jadi langsung ketutup ya Pak ya. Wah mungkin itu kali Pak rezeki yang dari yang Tuhan kasih kayak nih gitu. Bapak udah ngasih balik benefit sama orang, akhirnya diganti sama yang di atas. Oke, bener juga bener. Terus Pak kalau boleh di sharing untuk saat ini ya Pak, keuntungan yang Bapak dapat dari semua cabang, semua gerobak atau semua franchise yang udah Bapak dirikan sampai 1 bulan itu cakupan kisaran berapa banyak Pak? Kalau apa ya? Sebenarnya sih nggak, kalau range saya sih kalau dalam sebulan itu di atas 10 sih. Di atas 10? 10 juta Pak? Iya, di atas 10. Ya kalau pas pandemi sih turun, nggak segitu. Karena kan kemarin catering, saya kan besar di catering, di pesanan itu selama pandemik alhamdulillahnya itu saya nggak buka sama sekali. Di UI itu kan saya buka di UI itu saya nggak buka, jarang banget buka. Tahun ini aja saya buka baru cuma sekali doang, waktu bulan Februari sekali, itu sekali doang tahun ini. Dan itu ya saya main di catering aja Sabtu Minggu pesanan gitu, kadang frozen, itu aja sih sebenarnya. Kalau ya kalau masalah turun omset sih pasti turun sih, itu aja sih. Oke, berarti nih untuk usaha Bapak sendiri nih yang buka di rumah itu langsung handle ya sama istri ya Pak, berdua. Jadi ada yang bantu. Iya. Oke. Kalau boleh itu nih Pak, ini untuk harga ke Bapak sendiri itu harga berapa sih Pak? Ini kan kayak packagingnya tuh menarik banget ya. Sobat bisa dilihat nih kayak walaupun kebab tapi beda dari yang lain. Biasa kan packaging yang lain itu cuma satu gitu Pak, atau mungkin cuma diplastikin mika aja. Tapi ini kayaknya lucu gitu. Kok Bapak bisa sih sampai ada niatan untuk packagingnya tuh dibikin menarik kayak gini? Iya, sebenarnya sih itu ini aja sih, spontan aja. Jadi saya setiap habis nih bungkus saya, temanya saya beda. Jadi setiap ini temanya beda. Oh, jadi ditemain ya Pak? Iya. Oh, sekali bikin packaging, kalau habis langsung bikin baru lagi? Pasti baru lagi gitu. Jadi kadang-kadang orang, Bang kok bungkusnya beda lagi? Iya, ini sama kan rasanya? Ya sama aja dong bungkus. Oh, jadi itu masyarakat lebih fokusnya sama packagingnya ya, kayak wah ini bungkusnya kok beda, jangan-jangan rasanya beda gitu kali ya Pak? Ada cerita lucu. Jadi gini, dia bukan beli kebabnya tapi beli bungkusnya, kan aneh. Saya bungkusnya saya mau bayarin, dia beli kebab tapi dia beli bungkus juga. Iya, saya lucu sama bungkusnya nggak ada sih, udah habis. Kayak modelnya kayak gitu juga, cuman warnanya itu menarik gitu. Warnanya waktu itu warna apa sih, biru langit gitu. Dia suka banget. Ngomong-ngomong masalah packaging nih Pak, tadi kan Bapak bilang katanya sekali cetak untuk satu desain ini 5.000 ya? Iya. Itu dalam jumlah 5.000 tuh bisa habis dalam waktu berapa lama Pak? Itu kalau sebelum pandemik itu kita paling lama itu 2 bulan. 2 bulan? Iya. Oh, itu 5.000 tuh untuk semua? Jadi disebar ya? Untuk di gerobak, di outlet segala macam tuh disebar di situ? Oh alah. Jadi lucu loh guys, jadi packagingnya dia tuh selain menarik, banyak variannya kayak gini, terus dia tuh nyantumi juga nih ada kontak pesennya. Jadi kalau mau pesan itu jadi nggak cuma mesti datang ke outlet ya Pak, bisa lewat apa tuh kalau mau pesen?
Di WA aja kalau misalnya itu mah tinggal ngambil aja gitu. Oh, di Kalau- WA. iya. Kan online juga ada kan di GoFood, sekarang udah ada Shopee Oh, Food berarti ya, udah gitu. masuk ke Gojek GoFood, iya, ya. Gojek. Ke merchant kayak Gojek, Grab Iya. sama di Shopee Food juga. Iya. Oh, kalau mau pesan via WA juga bisa. WA ya bisa. Free ongkir Pak? Apa ada franchise Insya Allah. lagi? Insya Allah free ongkir ya tuh. Buat teman-teman yang mungkin daerah Depok bisa kalau pesan untuk kebab Aflah untuk rasa dijamin udah paling enak loh, paling enak se-Depok. Salah. Tuh Pak, oh gitu. Terus kalau boleh tadi nih Pak cerita untuk masalah suka duka yang tadi Bapak bilang tuh, itu gimana sih Pak kalau boleh diceritain saat mungkin lagi ngadain event, cara Bapak menyikapi kompetitor Bapak mungkin yang dari teman sendiri atau mungkin dari keluarga yang ada, itu apa tuh Pak? Ya Momen-momen kita kayak gitu. dikembalin ke produk kita aja tuh yang kita dagang itu gimana gitu. Maksudnya kalau kita mikirin dukanya, suka dukanya mah kayaknya emang udah jalan hidup kita kan emang udah ada, itu udah nggak bisa dipisahin gitu. Maksudnya kita fokus dengan produk kita aja gitu. Jadi nggak usah kita mikirin ibaratnya, wah si Anu ini gini-gini, oh si Anu gini-gini. Nggak usah kita tetap di jalan aja. Kalau kita mikirin orang, kita produk kita nggak jalan-jalan. Ibaratnya kayak gitu aja. Ya, bener, Kembali. Jadi lebih ke baik lagi sama kita. Jadi cara kita menyikapi gimana sih sama kompetitor Iya, mungkin iya, orang-orang iya. yang terdekat. Lebih ke sabar ya Pak, Iya, ikhlas yang iya. penting. Benar-benar. Terus Pak, untuk produk kebab Bapak ini masuk nggak sih Pak mungkin ke sekolah atau universitas di daerah iya, Depok atau masuk. Jakarta? Kalau di Jakarta Selatan itu kita udah banyak kantin-kantin sekolah, kayak kantin di Doras, MTS 4, DP, Apisena, SMK berapa sih? 46 apa? Terus SMP 175 di Kebagusan, di SMP 34 ya, 34 apa 3 sih di Pondok Labu tuh. Ada gitu. Itu juga 166. Kalau di kampusnya baru di UI aja sih, di Fakultas Hukum. Berarti Kita banyak ya, kerjasama. Pak? Iya. Itu pure Bapak langsung handle sendiri apa ada Iya, mungkin saya tangan ketiga lagi? handle langsung sendiri. Itu kan karena pagi kan, jadi kita cuma ngeloper aja sih. Jadi jadi kita bikin pagi, kita matengin, jadi di kantin sekolah itu kita tinggal taruhin aja. Karena kan istirahat sekolah itu kan cuma 30 menit kan. Iya, betul. Iya, udah paling itu aja sih. Maksudnya kita caranya kayak gitu. Jadi dijamin lah ya Pak untuk dari rasa karena Bapak Iya, sedang handle bisa. untuk rasa juga dan Sampai memang fresh from the di oven ya. sekolah mah tetap masih anget. Masih hangat Karena ya? kan packagingnya kayak gini. Kan beda, ada yang pakai packagingnya itu cuma pakai kertas doang. Pakai kertas iya. doang. Kalau kita kan karena pakai dus ya, jadi panasnya masih agak tahan lama gitu. Tetap dijaga ya Pak kualitasnya ya Benar-benar. Pak. Iya, insya Allah. Bagus nih. Pak, untuk terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk usaha kedepannya apa? Harapan saya sih ya satu, ilmu tambah gitu. Terus kalau ilmu kita tambah kan insya Allah menyalurkannya kan akan lebih banyak gitu aja sih. Kalau untuk usaha saya sih ya nanti berjalan dengan lancar aja gitu, maksudnya untuk kalau lebih banyak lebih banyak nyenengin orang aja sih. Ngebahagiain orang itu aja sih salah satunya. Saran dan motivasi untuk sobat milenial yang lagi nonton apa tuh Pak? Apa ya? Ya kalau kalau kita punya usaha sih, yang pertama kita ngebangun itu satu mental, kedua jangan lupa doa gitu. Ibarat kata kalau mental kita udah dibangun, terus dengan doa insya Allah usaha bakalan jalan gitu. Kalau masalah modal, masalah itu asal kita mau bersosialisasi, insya Allah pemodal itu gampang nyarinya, misalnya gitu. Dari keluarga aja berarti banyak kan ya yang ngemodalin kalau kita sering silaturahim, gitu aja. Kalau ya intinya sih ngebangun itu aja, mau mentalnya dulu, usaha untuk apa gitu ya terutama itu doa orang tua gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi harus balance ya Pak ya antara usaha dan doa. Nggak boleh cuma salah satunya aja, jadi harus win balance. Iya. Oke, baik deh Pak Taufik atau Pak Terima Alvan ya kasih, aku bilangnya. Iya, siap. Pak Afwan. Baik Bapak, terima Iya, kasih sama-sama. untuk semuanya, untuk Iya, ilmu-ilmu makasih. sharingannya juga. Untuk para sobat milenial juga ini mungkin bisa jadi referensi untuk kalian yang mungkin mau buka usaha atau mungkin kalian butuh motivasi nih atau mungkin butuh referensi untuk gimana ya untuk bisa ngapain lagi semangat kalian untuk bisa buka usaha.
mungkin sharing dari Pak Afla ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Amin, Dan amin, jangan lupa amin. nanti untuk mungkin para sobat yang mau buka franchise kebabnya Pak Afla bisa menghubungi kontak person di bawah ini ya, bisa menghubungi langsung dengan Pak Afla nantinya. Makasih. Baik Pak Afla, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ya. Selebihnya atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ketemu lagi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell